Dah belakang bu. Deh lah ngantuk. Awak lalita siang tadi angin panen, parui kanyang, sudah sholat, dibaik ke piangin deh. Baik munju-unju nih. Munju salah bu, tak ada. Pokoknya bakaru asalah. Jangan ya. Kita ndak lama dong. Menjalang selesai saya. Dan untuk siaran ulangnya nanti boleh ibu-ibu lihat di YouTube. Ibu udah masuk ke YouTube itu, udah disorot tadi itu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak udah disorot oleh operator kita. Alhamdulillah, ini masih aktif tuh operator kita. Jadi kita membawa tim, ada 2 dari awal Ramadan itu sudah mulai. Syiar kita itu bukan hanya di masjid. Karena jamaah kita itu banyak di dunia maya. Dunia apa? Dunia maya ya. Oh tahu lah mak gue ya. Kalah lo kami nak muda-muda ke. Dunia maya ya. Iya itu. Jadi jamaah kita itu bukan hanya dalam masjid. Kalau ceramah di radio, kalau ceramah di rekaman itu berdua bertigonya tuh. Operator seorang, ini kameramen seorang, awak seorang. Nah itu, jadi ya ceramah itu. Pokok dakwah itu jalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah nuzul Quran, itu turun Quran. Jadi memperingati turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran terjadi dulu awal-awalnya 17 Ramadan. Bu, pulanglah bu. Lah tagak nampaknya itu mah. Ada membuat onde-onde kok. Oh mandake. Ndak ada bu, sikosu 2. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sejarah turunnya Al-Quran itu hampir setiap tahun diadakan. Penting, boleh. Tidak ada yang salah di sana. Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Ada tahun baru Islam. Itu boleh diperingati, boleh. Yang tidak boleh itu dirayakan. Dirayakan memang tidak boleh. Karena hari raya itu cuma 2. Yaitunya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi boleh kita peringati. Apa tujuannya? Agar kita lebih banyak mengetahui tentang agama yang kita miliki dan yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ternyata peringatan nuzul Al-Quran itu hampir setiap tahun. Di masjid, di musola, di mana-mana, bahkan ada di kantor bagai, diadakan kegiatan-kegiatan peringatan tersebut. Tujuannya apa? Agar kita banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Anak-anak bapak yang TPQ, Al-Quran berapa juz semuanya? Yuk. Berapa? 20 30? Oh iya, pintar. 30 juz. Suratnya berapa? Yuk. Abang, berapa suratnya? Yang baju abu-abu. Berapa surat dalam Al-Quran? Semuanya harus tahu. Yuk. Yang perempuan, kalah lo suruh laki-laki itu anak pesantren 100 ampe balik surat itu yang ada dalam Al-Quran. Juznya berapa tadi? Pakai Z ya, juz, bukan pakai S. Kalau pakai S apa tuh? Juz. Juz itu banyak tuh. Ada jus tomat, jus pokat, jus manier itu tuh. Jus maini. Oh ada ya? Iya. Sana mau gitu tuh mah.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai pedoman bagi manusia. Unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi seluruh manusia kalau mengambil petunjuk kepada Al-Quran, dia dijamin selamat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi jelas di dalam Al-Quran semuanya sudah ada dan sudah tercantum tentang bagaimana manusia itu sendiri. Anak-anak bapak yang ini lay hafal ayat kursi. Lay. Bu-ibu lay hafal ayat kursi, Bu. Jangan sampai tidak hafal loh. Ada orang yang dalam video-video dalam YouTube tuh orang anu mau itu enggak, kadang-kadang sarawahan enggak seminggu rambutnya cacakan. Orang ABG, orang apa? Hah? Enggak lo bencong lo. Atau orang capang. Acak-acakan kadang penampilan enggak semeghe do. Makannya entah waranta. Dia hafal itu ayat-ayat. Kadang surah Yasin, kadang surah Al-Baqarah, ayat kursi. Jangan parah lawak darinya tuh. Kenapa seperti itu? Ya, karena dulu mungkin dia banyak menghafal-hafal ayat Al-Quran, tetapi mungkin ya namanya dunia terbalik lah gitu, bermacam-macam kehidupan, akhirnya dia sudah lepas kontrol. Semua itu adalah dalam rangka bagaimana tujuan kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan. Makanya hudan linas, petunjuk. Jadi kalau kita berpedoman mengambil petunjuk kepada Al-Quran, dijamin selamat hidup kita dunia dan akhirat. Jangan Al-Quran itu keluar hanya di saat sakaratul maut, lah meninggal baru Al-Quran latan di kepala. Di sini tidak ada, tapi tempat lain sering kita lihat. Kalau lah meninggal, atau Al-Quran letak di kepala tu, kepala orang mati tu. Itu masalahnya, nyolah mati. Bahaya kalau bisa mengaji nyolah. Itu yang kurang pasnya. Jadi Al-Quran bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Nah, kalau membaca Al-Quran itu orang hidup. Amalkanlah Al-Quran itu agar kita bisa bagaimana meninggal itu yang baik. Amalkan Al-Quran. Bagaimana dalam sakarat yang baik itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana maut yang baik itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita hidup, jadi dari hidup sampai ke mati itu ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan ditaruh, bukan diletakkan di kepala orang mati, karena fungsinya tidak ada. Memang takwik malaikat maut di situ. Oh, diletakkan Al-Quran di situ tuh, nyo sedang sakarat, puntang pantiang nyo lari gitu. Acubuan salah. Tidak ada itu, tidak ada fungsinya. Jangankan itu, anak pun, harta pun tidak ada fungsinya dalam sakaratul maut. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran juga. Yauma la yanfa', suatu hari, suatu ketika di saat itu mal, harato, la yanfa', tidak bermanfaat. Wala banon, termasuk anak. Paling kencang anak menangis, paling hebatnya oleh mendoa. Ya Allah, capeklah ya hamba kau mati gua. Mudah tu, tak itu dah. Menangis-nangis. Ya Allah, lasuakanlah ya hamba meninggal gitu. Ampunkanlah dosa beliau. Jadi kalau ada yang dalam sakarat, itu Al-Quran bagi petunjuk kau. Kadanglah 3 hari koma. Koma tu mudah tu Pak. Alun titik lah dah, koma bro. Koma tu ada Bu. Berhenti sebentar. Lah 3 hari berhenti sebentar. Tak tanggung lah tu dok. 3 hari koma. Lah bawa ke rumah sakit, orang sakit menolak. Bawa pulang. Lah bacaan Yasin bagai.
Baru panggil Ustaz, Buya, datang ke rumah, ayah sedang koma. Datang, tayanglah bacaan baru surah Yasin. Coba bacakan surah Al-Waqiah. Nah, gitu. Dipurui terakhir kemarin kayak gitu tuh. Baca Al-Waqiah. Lah sudah Buya, barangkali sekali baru. Bacaan 3 kali. 1,5 lalu dulu ya. Jadi Al-Waqiah itu ada 2 kemungkinan. Kalau ndak sempurna babalik duit balik total, apa itu mah? Nah itu caranya. Ibu coba lah rumah kau deh. Pian tak kui loh. Ndak ada kau mati kau sebenarnya. Ndak. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi kalau ada yang kesurupan, kalau ada yang jiwanya yang kosong, makanya Rasul menyatakan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dipajang-pajang, sekedar dilombakan, sekedar untuk dibaca-baca, tapi diamalkan. Membaca saja kita punya nilai, apalagi mengamalkannya. Makanya Rasul menyatakan, 1, Al-Quran itu adalah bahwa siapa yang membaca Al-Quran berarti dia sudah membaca kalamullah, ucapan-ucapan yang baik, kalam suci. Makanya Al-Quran itu jangan dipermainkan. Kadang-kadang kan ada yang memainkan Al-Quran bagai. Makanya kalau ada Al-Quran yang tercecer, ini segala macam diambil. Al-Quran tidak boleh rendah dari lutut. Itu adab tuh membaca Al-Quran. Berwuduk membaca Al-Quran. Dibawa dengan sopan. Didakian kada dohawa. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi tidak ada yang hebat selain Al-Quran, tidak ada. Jadi jangan coba-coba untuk mengotak-atik. Kan banyak orang sekarang tuh, ilmu lah tinggi, awak lah santiang, awak lah guru besar, mungkin lah hebat lah gitu kan. Cobalah mengotak-atik Al-Quran. Kau ayat kau tidak cocok wah, ayat kau dibuang kau tidak perlu kau. Hanya kumpulan saudara 300 ayat kecil. Itu buang tuh. Tahu ya Bu ya? Tengok itu di dunia maya tuh. Banyak itu yang menyatakan ada seperti itu. 300 ayat Al-Quran itu harus dibuang. Dia awalnya Islam, sekarang masuk dia kepada Kristen, menjadi pendeta dia. Kemudian dia coba menentang Al-Quran itu sendiri. Pondok pesantren itu ndak pantas lagi karena kurikulumnya harus diganti. Banyak melahirkan para teroris di sana katanya. Jangan dipotong nanti video saya ya. Jadi oleh sebab itu ternyata ayat yang ditudingnya itu ayat yang berkaitan dengan jihad. Telitilah itu. Ayat yang berkaitan dengan jihad. Jadi jihad itu sudah mengarah kepada yang berkenaan pembelaan terhadap Al-Quran dan hukum-hukum Allah. Kalau masalah kedirian Rasulullah tidak dimasalah, tidak ada apa-apanya. Dicakik Nabi sedang sholat, dilantiang dengan tahi onta. Terus waktu di depan Ka'bah itu dicakik Nabi sedang sholat itu. Tidak ada yang melarai doh. Dilarailah oleh anak gadis beliau. Melawankan Nabi? Tidak. Sewaktu hijrah ke Taif, bagaimana itu? Sampai berdarah-darah, datang bantuan dari Jibril. Ya Muhammad, ambo balian buki itu diampuan ke gunung ke masyarakat tuh. Kata Rasul, ndak usah. Dia belum tahu. Itu masalah kedirian Rasul. Tetapi kalau masalah berkaitan dengan ketuhanan, dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, dengan tauhid, Rasulullah itu panglima perang. Panglima itu tahu ya Bapak Ibu ya, pemimpin di medan perang. Tidak ada ceritanya cabut pedang Rasul itu. Maka terjadi ada perang Khandaq. Ada terjadi perang yang besar itu.
Perang apa namanya? Perang Badar. Itu tidak tanggung tuh doh. Kenapa itu terjadi? Karena berkaitan dengan agama. Jadi kalau masalah agama tidak ada mainnya. Tapi kalau masalah kedirian tuh biasa. Itu resiko dalam menyampaikan kebenaran. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, Al-Quran segala-galanya. Mungkin awak yang hobi membaca koran, yang langganan koran, itu tidak dapat pahala itu. Baca koran setiap hari, berita koran tuh yang sudah terjadi. Kadanglah terjadi seminggu, 2 minggu. Paling capek kepatang. Nah, kini koran lah dikalahkan oleh ini tuh, media-media tuh. Lah masuk ke tangan gini kok. Nah, makanya hati-hati juga media massa. Kalau ndak bisa berinovasi dan bervariasi, akan tergilas dan tergiling. Tetapi Al-Quran itu bukan sembarangan. Cerita ribuan tahun yang silam itu ada dalam Al-Quran. Cerita yang sedang terjadi ada dalam Al-Quran. Cerita yang akan terjadi ada dalam Al-Quran. Yang akan terjadi, coba bayangan itu. Hari kiamat lah terjadi, Bu. Alun. Ada tak dalam Al-Quran? Ada, bahagian dari rukun iman. Percaya kepada hari kiamat. Atau pentingnya Al-Quran tuh. Jadi mandanga pengajian tuh sebenarnya paralu. Awak kadang-kadang kan siap sholat, kan langsung pulang. Wirid mana kayak gitu aja. Malih mandanga kajian tuh malih. Godaan setan itu memang malih. Batu, kami di rumah bisa semendangannya wiyah. Di YouTube bisa lihat, di TV ada yo, di radio ada yo. Kadang ndak lo sempurna begitu. Jarang mandanga ilmu kurang awak menganggap rasa pandai lo dari orang bagai. Padahal jauh dari kebenaran. Duduk di majelis ilmu tu sarugo tantangannya Bapak Ibu. Ndak tahu ada kan? Bajalan ke majelis ilmu tu sama aja bajalan menuju sarugo. Begitu kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan menuju apakah masjid, apakah musalla, majelis ilmu, majelis taklim, wirid Jumat, nah sini Kamis ya, wirid Kamis, ataupun kegiatan-kegiatan majelis taklim, kajian-kajian keagamaan lainnya, siapa yang datang itu sama kata Rasul sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Kalau ingin ibu cari referensinya silakan lihat dalam kitab Tarhib wa Tarhib. Ada dijelaskan di sana babun ilmu, bab tentang ilmu. Ilmu itu harus dicari. Anak-anak bapak, lai barajah matematika di sekolah. Lain dah. Lain tak matematika ya namanya matematika. Lain belajar IPA di sekolah. Lain karena gunanya anak awak suruh sekolah Bu, suruh ke sawah tuh ndak ke ledang, ndak di rumah semain mangadi suruhnya sekolah untuk gunanya supaya nya berilmu, cari ilmu tuh. Jadi ilmu terus dicari. Itu ilmu dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu pandai manggale itu harus baraja. Pandai bengkel awak harus baraja. Pandai kakantu harus baraja. Ilmu dunia, ilmu akhirat wajib dicari. Dalilnya Al-Quran. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah tentang apa yang dijanjikan, yang disiapkan oleh Allah tentang akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Jadi akhirat dulu. Awak kan talabiyah, apa namanya tuh? Tabaliyah. Kaja-kaja dunia dulu, mati-matian cari dunia. Siang malam, pagi sore, bantiang tulang peras keringat. Kadang awak pai karajo, anak alun jagoh lado. Awak pulang karajo, anak lalalo. Mau itu bana dia mencari karajo, mencari duit tu. Sementara kehidupan akhirat yang panjang awak abaikan, kan rugi.
Dunia kau sawantanya Bapak Ibu. Ada ndak jamaah awak? Ada Pak Ji Siko yang 100 tahun Ji? Halo lah ya. Nah. Bu, ibu-ibu ada 100 tahun kau? Allah. Ibu Allah, halo lah. Ingin 100 tahun Bu? Iya. Apa doa lah Bu? Ya Allah, gialah umur 100 tahun. Atau 250 ah. Ndak apa ada. Doa itu kan boleh ya. Ramadan kini mah. Mudah-mudahan dikabulkan Allah 250 tahun. Tania iyo anak cucu awak. 250 tahun kan dah bentuk gang tu dah. Tunggu gak tinggalnya. Man seso wak, membuat seso saya. Tapi bagaimana hidup kita itu bermanfaat? Rasulullah 63 tahun dunia dikuasai. Nabi Isa itu 40 tahun selesai. Tapi dibaca orang terus. Apalagi kalau orang-orang yang terlalu mendewa-dewakan, menganggap sebagai Tuhan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Kalau ingin banyak pahala, banyak kebaikan, banyak baca Al-Quran. Satu huruf kita membaca Al-Quran, satu pahala diberikan. Kan hebat itu. Apalagi kalau berwudu. Man qara'a min kitabillah, siapa membaca dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wa kullu hasanah, dan tiap-tiap kebaikan itu yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lamun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif, lam, mim. Sudah berapa huruf itu? Sudah 3 huruf. Makanya membaca Al-Quran itu kita berwudu. Itu adabnya. Tidak boleh dalam keadaan kotor. Jadi ibu-ibu kalau dalam keadaan halangan, membaca Al-Quran boleh, menyentuh yang tidak boleh. Itu sepakat ulama itu. Adojo boleh menyentuh dengan catatan dialih tangan tu. Dialih tahu Bu? Di pengana namanya tu. Apa kau pakai seorang tangan, pakai makanah, pakai ikan saruang, tak sarah. Pokok dialih. Atau pakai reha, silakan. Yang membaca boleh. Itu ulama sepakat seperti itu tu. Itu apa tujuannya? Menjaga kesucian. Jadi siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia pasti menjadi terangkat harkat martabatnya. Contoh, kulit kambing tahu Bu? Lai tahu kulit kambing? Kulit kambing tu kan najis itu, lah menjadi bangkai itu. Kemudian disamak itu dibersihan, dibaguskan, dirancaan, dibawa ke pabrik, dibungkuyan ke Al-Quran, dicium dek orang. Bangkai awalnya bersentuhan dengan Al-Quran, dicium oleh manusia, jadi suci dia. Itu bangkai, apalagi manusia, makhluk yang berakal. Jadi Al-Quran itu penting, segala-galanya. Kalau berpedoman kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, dijamin salamai. Ada kemarin yang menyamakan surah azan dengan suara anjing. Tidak tahulah kita antara orang atau tidak tuh. Kenapa seperti itu? Begitu naif pemikirannya. Anta Islamnya, anta isi alam. Tidak lo tahu ada. Coba bayangkan. Anjing saja yang setia mengikuti Al-Quran, aturan Allah, dijamin masuk surga. Baca sejarah Ashabul Kahfi. Baca sejarahnya. Itu dalam Al-Quran. Pemuda Ashabul Kahfi itu berapa orang Bapak Ibu? Berapa Bu? Akan berbeda pendapat. Kata Allah, kamu tidak sepakat tentang itu. Ada yang menyatakan 5, 6 dengan anjing. Menyatakan 6, 7 dengan anjing. 7, 8 dengan anjing. Ada itu. Sampai hari kiamat akan berbeda pendapat. Baralamohnya tertidur di dalam gua. Berapa? 300
65. 309 tahun. Itu ndak lalok tuh do. Makanya tuh ditidurkan. Makanya Nabi Muhammad itu bukan berjalan Isra Mi'raj, diperjalankan. Nah, kalau diperjalankan kuasa Allah, bagi Allah tuh ndak ada yang ndak bisa. 309 tahun. Yang kuat, yang rajih dalam pendapat para ulama menyatakan, coba bayangkan itu, betapa hebatnya nanti penduduk mahsyar seluruhnya berdiri, karena ada yang akan masuk surga duluan. Masuk surga 1, 2, terus 3 masuk, terus 4, terakhir ada di belakangnya kuk 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 kuk, anjing. Sampai pintu surga ditutup. Stop. Hah? Di stop? Iya. Kenapa? Anjing tidak boleh masuk surga, kata Ridwan. Kok tidak bisa? Tidak bisa. Nampak kok anjing tidak boleh masuk surga, kata Ridwan. Tidak ketemu dah. Kadang-kadang bahasa Minang sama kita. Ya, kalau tidak boleh, kalau tidak bisa, ya baiklah, saya nuntut keadilan. Baik, gelar sidang. Sidang terbuka, terbuka untuk umum. Nama terdakwa anjing. Ya anjing mah. Permasalahan, saya pingin masuk surga. Terus tidak boleh. Jadi saya nuntut keadilan. Begitu? Iya. Mana keadilan itu? Akhirnya hakim korapek lah. Hakim sama hakim. Mungkin lah disogok, mungkin hakim gua. Abah, hakim 1, hakim 2, hakim 3. Kamu masuk anjing yang kurang surga kok? Tidak. Batu haram, anjing boleh masuk surga dah. Wah, sepakatlah hakim kok. Baik, sidang memutuskan, hakim memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Titik. Hukuman tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dibantah. Sidang ditutup. Keluar anjing kok. Manangih lah nyo, maratuk marawang-rawang di muka surga tu. Onde yo malang bana nasib jadi anjing kaya senyum. Batu ndak boleh masuk surga don. Padahal modeko awak nasib awak di dunia dulu tu ala setia awak. Kama pemuda tu pai yang pai hilo. Pai dakwahnya pai hilo. Pai ke kemana saya ikut juga. Sampai di lantiang kok kaki patah, kaki mungko gua. Kok gara-gara di lantiang dia ikut setia dulu tu. Kini ndak boleh do. Ayo menyasah mbo ikut dulu tu mah. Tak dengar suara itu dari Allah. Ya Ridwan, kedengaran suara dari langit. Udkhul fil jannah, masukkan dia ke dalam surga. Coba, anjing saja yang setia ikut kebenaran, ikut ulama, yang diikuti memang benar-benar ulama, dan dia benar-benar ikut, berhak masuk surga. Anjing itu. Apalagi awak manusia buaka, akan ada dalam Al-Quran. Baca itu, baca. Yang mengecian surah azan sama je surah anjing. Baca tu surah Al-Kahfi. Kan terlalu rendah pemikirannya tu, menghinakan diri sendiri. Kalau di Minang mana pi ayah diulang tapacak muka awak juga namanya tu. Jadi oleh sebab itu penting, siapa yang ikut Al-Quran dijamin selamat dunia akhirat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu adalah segala-galanya bagi kita. Pedoman hidup, berpedomanlah dengan Al-Quran. Jangan lepaskan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca, tapi diamalkan. Makanya menurut Syekh Muhammad Abduh, belum lengkap lah, belum sempurna lah seseorang itu kalau dia pandai baca Al-Quran tapi tidak tahu terjemahannya, tidak tahu artinya doh. Dan dibaca tu kok dapat awak tahu artinya. Belum sempurna seseorang itu pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan tapi tidak diamalkan. Ternyata amalan Al-Quran itu penting. Ada semuanya dalam Al-Quran. Sabui salah, masalah apa? Masalah duit awak, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah akhlak, masalah adab, lengkap sudah. Selesai. Tidak ada lagi.
Jadi Al-Quran itu hebat segala-galanya. Bahkan membaca Al-Quran itu mendapat pahala kita. Mendapat pahala. Membaca kitab yang lain enggak. Begitu agung dan mulianya. Maka disebut dengan kitab suci. Kitab suci. Karena kalam Allah. Kalam itu artinya ucapan, perkataan. Perkataan Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu ada Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Mari kita mengambil petunjuk. Itu gunanya wak sarahan anak-anak wak mengaji. Disuruhnya ke surau. Kalau ndak rugi masuannya ke sekolah-sekolah agama. Apalagi zaman kini kondisi mudiko gini kuah. Tantang nawak balik. Apalagi kuah anak-anak wak. Anak-anak bapak yang punya handphone di rumah angkat tangan. Yang perempuan yang punya handphone satu, angkat tangan. Baik. Yang SMP boleh, yang CD juga boleh. 1, 2, punya sendiri ya, bukan punya mama, bukan punya papa. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang laki-laki ada 6, 7, 8, 9, 10. Banyak lagi. Oh iya. Coba hebat kan? Hebat itu. Bama kok adonyo HP, bama kok adonyo handphone, awak sayang kenyo. Tujuannya, kan gara-gara dari yang petang tuh. Iya kan? Gara-gara dari yang tuh. Dari yang tuh barang maunya. Empalian 5 menit, 10 menit, 20 menit. Sesudah itu mengalah, badaruaknya 2 eleh. Coba bayangkan. Kalau ndak hati-hati ini yang merusak. Ada permainan apa namanya? FF. Apa namanya itu? Main apa? FF. Apa lagi? Yang kedua? Main Legend. 3. WRG. Apa? 4. Main domino. Main domino. Main biliar. Wah, Masya Allah. Main biliar. Apa lagi? Di tempat lain ke petang ada chip pak, chip senyum. Wah, kacau di WA. Ndak tanggung. Le tahu tu Pak Ji. Yang permainan itu tentu Pak Ji dah. Ambo dah tentu cik lah tu dah. Kalau ndak ditanya orang tua tu dah. Begitu hebatnya dari awak. Akan cerdik dari awak dah. Jadi hati-hati. Ini merusak kalau kita ndak hati-hati. Teknologi itu tergantung yang megang, yang mempergunakan. Bu, HP kau le talok, le dapet 150 cik, Bu. Berapa, Bu? Berapa cik kau? 1 juta, berapa? 2 juta, 3 juta. Ada yang sampai 5 juta kayak petang buat tata tu. Berapa cik? 5 jutaan Pak sebenarnya kan? Masya Allah, 5 jutaan apa itu? Tu piti sedoi tu 5 juta tu. Iya Pak sebenarnya. Piti sedoi, ndak tempuh kereta dia Pak. Tekoran doa sebenarnya. Coba bayangkan, begitu hebatnya. Kenapa itu dek sayang kanak? Kalau jatuh HP itu harga 5 juta. Pacah, tampil, puar. Pacah HP itu. Baik kira-kira Bu, mengambil awak. Makasih ya nak, HP mama pacah. Iya gitu ya. Iya Bu. Lai terima kasih kayaknya. Bahasa dipiwu apa wiye itu. Kadang diberangi bagai pakau, berang tak tanggung doh. 5 juta balik kon mau. Pacar lah bagai na. Balacuy anak baberangan. Kadang dah bagi makan yang bagai doh. Demi tu, demi handphone. Jadi HP rusak di anak dimarahi, diberangi, diupek dan segala macamnya, dikatai-katai bagi. Akhirnya awak balian. Anak awak rusak di handphone tu alai pernah ibu lambuian apa itu? Jawab. Rusak anak awak di HP itu alai balambuian apa itu? Biloh lah ada cerita dah. Kau lain tu tak balik dunia duit itu mah. Ndak ada itu. Awak ngamek-ngamek sebenarnya kan? Coba bayang tu. Jadi penting bagi kita, sangat perlu benar. Handphone boleh, tapi jangan sampai merusak anak awak. Jangan sampai diracuni pemikirannya. Kalau lah dapatnya mengakses internet tu yang dak ada situ tu. Ado kasadua lah nan buruk aja nan elok. Banyak nan buruk baru nan elok
Maka hati-hati adik-adik para remaja putri yang pajang-pajang di WE atau di Facebook, apa namanya tuh? Atau di Instagram, di Twitter, foto-foto, video-video, apalagi yang hobi TikTok. Apa tuh? TikTok ya? TikTok. Kadang TikTok kok dalam mudah-mudah ya dah. Nang gae-gae TikTok lo bagai. Alah ilah. Alida baju baju luan-luan lo lidah tuh bagai itu. Cali itu pan, ndak tangguang dah. Ndak bentuk ugang bantu. Biasa yang acok menjual lidah tu apa dah? Atau ibu yang nyebut itu mah. Tuh. Biasa yang menjual lidah tu. Tuh itu. Jadi kalau ada foto, video yang membuka aurat, adik-adik para remaja putri, tarik cepat. Mana tahu besok mati pagi, meninggal. Sepanjang video foto yang membuka aurat itu terpajang di media massa, di medsos, di dunia maya tuh, dosanya tetap diampuan kawa. Walau kita sudah terbaring di alam kubur sekalipun. Lah terbaring awak di alam kubur, lah meninggal awak. Ibu, ledo jolai. Lah pulang. Lah meninggal awak, lah terbaring di alam kubur, ndak ada tulang kalau doa, nan dosa tetap diampuan kau awak. Batu dosa jariah namanya.